Raya Idul Adha, penutupan pasar hewan di Boyolali diperpanjang sampai waktu yang belum ditentukan. Dinilai meresahkan pengguna jalan, 3 anak pang diamankan Satpol PP Pati. Selain dibina, mereka juga dites kesehatan karena sebelumnya ada temuan pengidap HIV. Atlet asal Jawa Tengah dalam cabur lompat jauh putri pada Pesonas 2022 meraih medali emas. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Kecelakaan yang melibatkan minibus dan sepeda motor menyebabkan seorang pengendara motor meninggal dunia. Kecelakaan ini terjadi di Desa Troso, Kecamatan Pejangaan, Jepara, tepatnya di Jalan Raya Kudus, Jepara pada Kamis pagi. Kecelakaan antara minibus bernomor polisi K1918 dengan motor Yamaha Vision bernomor polisi K3139RQ terjadi pada Kamis 7 Juli 2022 pukul 8:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Jepara Kudus, Desa Troso, Kecamatan Pejangaan, Jepara. Peristiwa terjadi saat motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan. Sontak motor tersebut menabrak bagian sisi kanan minibus yang akan keluar dari gang, kemudian pemotor jatuh dengan helm yang terlempar dan kepala membentur trotoar jalan. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Kartini, Jepara. Diketahui korban meninggal bernama Alfian, berusia 27 tahun, warga Desa Pulau Darat, RT 6 RW 1, Kecamatan Pejangaan, Jepara. Sedangkan pengemudi minibus bernama Boing, warga Pejangaan Kulon, RT 1 RW 2, Kecamatan Pejangaan, Jepara. Ya mungkin tidak kena adu gandeng, terus dia kan cuma nyenggol bodi samping terus lantai. Oh gitu, berarti beralah perlawanan ya? Iya, posisi jatuhnya saya kurang tahu jelas. Pakai helm nggak Pak? Pakai helm. Saat ini peristiwa kecelakaan tersebut masih dalam penanganan dan penyelidikan Polres Jepara. Dari Jepara, Tommy Budianto, Lingkar TV, melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati mengamankan 3 anak pang di pertigaan Tanjang arah Pati Grobogan karena dinilai meresahkan pengguna jalan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Pati mengamankan 3 anak pang di pertigaan Tanjang arah Pati Grobogan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sugiono saat ditemui di ruang kerjanya pada tempo hari. Sugiono mengatakan pihaknya secara rutin melaksanakan patroli di Kabupaten Pati dan saat ini pihaknya telah mengamankan 3 anak pang. Diketahui ketiga anak pang tersebut berasal dari daerah yang berbeda. Adapun ketiga anak pang tersebut masih berusia di bawah umur, yakni 13 hingga 15 tahun, yang saat ini masih diberi binaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati. Tidak hanya diberi pembinaan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sugiono mengatakan pihaknya juga melakukan tes kesehatan kepada ketiga anak pang tersebut. Tadi kebetulan di perempatan lampu merah arah Tanjang dari Pati Grobogan, jalan sana itu, jalan Pati Grobogan ditemukan beberapa anak pang yang mangkal di sana. Kita tahu bahwa anak pang itu adalah kadang mengganggu ketertiban umum, utama adalah pengguna jalan. Lebih lanjut, Kepala Satpol PP Pati Sugiono mengatakan, sebelumnya sudah mengamankan 15 anak pang di tempat yang sama. Di antara 15 orang tersebut, salah satunya ada yang terkena HIV. Sementara itu diketahui ketiga anak pang tersebut, 2 diantaranya berasal dari daerah Kabupaten Kudus dan 1 diantaranya dari daerah Tayu, Kabupaten Pati. Dari Pati, Untung Sofa, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update yo? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren delok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV. Wah. Iya. Ondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, anggota DPR RI Rianta menutup rangkaian acara Diklat Pemberdayaan Masyarakat Basic Safety Training Kapal Layar Motor atau BSTKLM bagi masyarakat nelayan dan operator kapal tradisional di wilayah Juwana Pati. Acara penutupan sendiri dilakukan di Hotel Trimulyo Juwana pada Kamis siang. Dalam kunjungannya ke Juwana Pati, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta menutup rangkaian acara Diklat Pemberdayaan Masyarakat Basic Safety Training Kapal Layar Motor atau BSTKLM bagi masyarakat nelayan dan operator kapal tradisional di wilayah Juwana Pati di Hotel Trimulyo Juwana pada Kamis siang. Kegiatan pemberdayaan masyarakat BSTKLM sendiri sudah berlangsung sejak Selasa 5 Juli sampai dengan hari ini Kamis 7 Juli. Materi yang diberikan sendiri berupa penangkapan, P3K, serta penanganan pemadaman kebakaran di kapal. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta saat ditemui awak media usai menutup acara mengungkapkan bahwa acara serupa juga digelar di seluruh Indonesia dalam rangka sertifikasi kompetensi pekerja pelayaran. Lebih lanjut, pihaknya yang juga ditunjuk sebagai pembina lembaga kemaritiman dan nelayan Pati merasa mempunyai tanggung jawab untuk memberikan advokasi serta solusi kepada nelayan agar dapat menjalankan profesinya dengan baik. Jadi ini
salah satu persyaratan yang dipersyaratkan oleh undang-undang, di mana para pekerja atau pelaku yang berkaitan dengan pelayaran itu diharapkan punya sertifikat kompetensi. Jadi dalam rangka ke sana dan ke depan nanti bekerja sama dengan Poltek Banten untuk bisa volume teman-teman yang bekerja di laut untuk bisa diberikan sertifikat yang lain. Sementara itu, perwakilan dari Politeknik Pelayaran Banten Andri Yulianto mengungkapkan bahwa pada diklat pemberdayaan masyarakat BSTKLM diikuti oleh 144 ABK atau calon ABK. Dari seluruh peserta yang ikut diklat pemberdayaan masyarakat BSTKLM ini, Andri mengungkapkan bahwa keseluruhan siswa dinyatakan lulus dan berhak menerima sertifikat yang bisa digunakan di kapal motor seluruh Indonesia. Dan nanti dari peserta ini berhak menerima sertifikat kompetensi COP, yaitu BSTKLM, yang nantinya bisa digunakan untuk berlayar di kapal-kapal layar motor, kapal nelayan yang beroperasi di seluruh perairan Indonesia. Lebih lanjut, dengan adanya diklat pemberdayaan masyarakat Basic Safety Training kapal layar motor ini, Andri berharap para peserta yang lulus dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam dunia kerja yang sesungguhnya, serta dapat menjaga nama baik Poltek Banten sebagai penyelenggara pengeluar sertifikat kompetensi. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Mendekati Hari Raya Kurban, petugas memeriksa hewan ternak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pemeriksaan hewan ternak ini untuk memastikan kondisi kesehatan hewan sebelum dikurbankan saat hari raya, utamanya berkaitan dengan wabah penyakit mulut dan kuku. Peraturan daerah Kabupaten Boyolali. Bupati Boyolali M. Said Hidayat mengatakan perpanjangan penutupan pasar hewan di Boyolali seharusnya berakhir pada tanggal 4 Juli kemarin. Namun Pemkab Boyolali menerima surat dari Kementerian Pertanian tentang penetapan daerah wabah PMK. Di dalam keputusan Menteri tersebut, Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Boyolali pada khususnya masuk ke dalam daerah yang terkena wabah PMK. Sehingga Dinas Peternakan dan Perikanan atau Disnakan Kabupaten Boyolali mengambil kebijakan untuk kembali menutup ke-5 pasar hewan yang ada di Kota Susu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Penutupan pasar hewan di Boyolali sudah dilakukan sejak tanggal 27 Mei kemarin. Pemkab Boyolali hingga saat ini juga masih berusaha dalam penanganan wabah PMK dengan terus melakukan vaksinasi terhadap sapi yang sehat. Maka dengan turunnya surat dari kementerian, ya kita taati dulu, kita hormati, kita jalankan secara bersama, dan semoga penanganan PMK ini dapat kita tangani dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, kebersamaan kita butuhkan, kesadaran dan semangat kita juga kita butuhkan, sehingga langkah penanganan PMK ini kita harapkan dapat segera tertangani dengan baik. Dengan diperpanjangnya kembali penutupan pasar hewan di Boyolali ini dikeluhkan para peternak dan pedagang sapi. Salah satu peternak sapi di Boyolali, Purnomo, mengatakan penutupan pasar hewan menjelang Hari Raya Kurban sangat merugikan bagi peternak dan pedagang sapi, terlebih para peternak yang sudah lama memelihara sapi, berharap bisa menjual sapi mereka di momentum Hari Raya Kurban. Purnomo meminta dan berharap pasar hewan bisa dibuka kembali dengan syarat hewan dalam kondisi sehat yang bisa masuk pasar sehingga perekonomian peternak tidak terpuruk terlalu lama karena wabah PMK. Pedagang sapi yang saat ini kesulitan mendapatkan hewan untuk kurban karena diberlakukannya pembatasan wilayah juga memicu naiknya harga jual sapi hingga 3 juta rupiah per ekornya. Mas, karena yang pertama tentang rasa ketakutan, trauma tentang PMK itu bagi saya sangat menakutkan bagi kami peternak. Seharusnya pasar itu tetap dibuka dengan kategori misalkan untuk penggemukan. Jadi misalkan saya udah punya BB di atas 600 misalkan, takutnya nanti kita nggak bisa ngerawat kan bisa dijual walaupun tidak harga maksimal, taruhlah BB 600 biasanya lakunya 35, kita tinggal laku 27 nggak apa-apa. Tapi dengan penutupan pasar ini Mas, yang BB 600 peternak tidak bisa ngerawat, otomatis sapi deprok. Karena yang kalau terserang di kuku, rata-rata sapi nggak kuat berdiri Mas, lumpuh.
Jadi nanti akhirnya apa? Cuman dijual RR-an paling 5 juta sampai 7 juta. Namanya itu ekonomi rakyat justru hancur, Mas. Nggak bisa ketahan kita. Kalau misalkan peternak yang belum mahir penanganan PMK, dijual dulu kok, nggak apa-apa, nanti salah tahun kita beli lagi. Kalau saat ini peternak juga tidak berani untuk beli sapi, saya pun sebagai pedagang saya tidak berani juga beli sapi. Pedagang dan peternak sapi meminta kepada pemerintah pihaknya untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang penanganan wabah PMK sehingga hewan ternak bisa terselamatkan dan ekonomi peternak juga bisa kembali pulih. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Mendekati Hari Raya Kurban, petugas memeriksa hewan ternak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pemeriksaan hewan ternak ini untuk memastikan kondisi kesehatan hewan sebelum dikurbankan saat Hari Raya, utamanya berkaitan dengan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Kabupaten Brebes langsung mendatangi kandang-kandang ternak untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan hewan dilakukan di 17 kecamatan di Brebes. DPKH juga memperketat pemantauan lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha. Kepala DPKH Brebes Dr. Hewan Ismu Subroto mengatakan, dari ratusan kandang ternak yang dipantau belum ada temuan hewan ternak yang dijual dalam keadaan positif PMK. Untuk memantau kandang ternak, petugas dari DPKH tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes. Masing-masing kecamatan ada 25 petugas yang diterjunkan untuk memastikan hewan ternak yang dijual terbebas dari PMK. Pengetatan dan pemantauan hewan ternak terus dilakukan hingga tiba Hari Raya Kurban. Meskipun tiap kandang ternak didatangi petugas, para peternak tidak merasa terganggu. Para peternak merasa terbantu dengan adanya pemeriksaan dari petugas. Setelah diperiksa petugas dan tidak ditemukan tanda-tanda PMK pada hewan ternak, pihaknya memberikan surat rekomendasi bahwa hewan ternaknya bisa untuk dijual. Alhamdulillah ini untuk ada kasus wabah PMK ini kita tetap pantau, justru makin ketat dan teman-teman peternak juga merasa itu tidak merepotkan mereka, justru mereka terima kasih dan hasil penjualan pun tidak ada masalah. Melibatkan petugas berapa nih Pak di setiap daerah Pak untuk pemeriksaan? Setiap kecamatan ada 17 kecamatan, kemudian petugasnya hampir 25 orang yang di ini semua terjun untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan PMK ini. Sementara itu, salah satu pemilik ternak sapi Muhammad Ibnu mengatakan, di kandang miliknya menyediakan 35 ekor sapi. Bahkan saat ini semuanya telah laku dipesan konsumen untuk kurban, termasuk 1 ekor sapi seberat 800 kg yang dipesan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Dirinya mengaku tingkat penjualan tidak terpengaruh meski di tengah wabah PMK. Ya untuk penjualan soalnya datang ya ke sini ya, terus menanyakan bentuk postur sapinya ya, dari besar kecilnya kan ada semuanya. Artinya mereka nggak takut beli karena sehat Pak ya? Karena sehat. Pak, ini sapi dari mana saja Pak? Ini sapi ya ada yang dari, ya semuanya saya dari Jawa Tengah ya. Solo, misalnya Wonogiri. Cuman itu apa, kalau lagi nggak ada ya paling Jawa Timur, tapi dulu itu. Tapi kalau sekarang ya kebanyakan dari. Pedagang sapi di Brebes rata-rata membeli sapi untuk digemukkan sebelum bulan puasa kemarin. Dan wabah PMK terjadi menjelang Lebaran. Sehingga sapi-sapi yang sudah dibeli dan digemukkan akan aman dari PMK karena ditempatkan pada kandang yang tertutup dan selalu bersih. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Atlet putri pesonas asal Jawa Tengah Nanda Larasati meraih medali emas untuk kategori lomba jauh tanpa awalan putri. Cabang olahraga atletik diselenggarakan di Gor Tri Lomba Juang Semarang. Dilihat langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memberikan dukungan para atlet berkebutuhan khusus. Dengan penuh semangat, para atlet Pekan Spesial Olimpik Nasional 2022 mengikuti cabang olahraga atletik di Gor Tri Lomba Juang Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama istri Siti Atikoh memberikan dukungan langsung kepada para atlet yang berlaga dalam ajang Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2022. Dukungan Ganjar mampu membuat atlet pesonas Jawa Tengah Nanda Larasati meraih medali emas untuk kategori lomba jauh tanpa awalan putri. Teriakan semangat dari Ganjar seakan menambah motivasi Nanda dengan lompatan sejauh 1,82 meter cukup untuk mengungguli para finalis lain dan mencatatkan namanya dalam sejarah pesonas. Luar biasa ya, mereka dengan segala kekhususannya, dengan sangat spesial, mereka bisa berkompetisi dan tentu saja itu mendorong motivasi mereka untuk berprestasi sangat tinggi sekali. Dan saya juga hormat, respek tidak hanya pada atletnya tapi pada pendampingnya yang dengan sangat sabar, sangat tekun untuk mendorong mereka mau berlomba karena memang secara khusus mereka butuh treatment ya, dan ternyata mereka bisa berprestasi. Betapa bangganya ketika mereka dapat medali itu. Hebatlah pokoknya Soinas ini. Ya. Pada perlombaan atletik pesonas, salah satu atlet wanita cabang olahraga lomba jauh tanpa awalan asal Nusa Tenggara Barat mendatangi istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh. Pesonas 2022 merupakan ajang pertama yang digelar oleh Soina sebagai wadah kompetisi atlet-atlet berkebutuhan khusus di Indonesia. Diharapkan dari ajang itu muncul atlet-atlet berprestasi untuk kemudian dapat mewakili Indonesia dalam event internasional. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.